Materi yang pertama yang kita bahas tentang sejarah, penemuan, dan revisi tes intelijensi Wechsler-Weiss. Tes intelijensi Wechsler-Weiss adalah salah satu alat tes psikologi yang dirancang untuk mengukur kecerdasan anak-anak berusia antara 6 hingga 16 tahun. Tes ini pertama kali dikembangkan oleh David Wechsler, seorang psikolog asal Amerika Serikat, pada tahun 1949. Wechsler berfokus pada pengembangan alat tes yang mengukur lebih dari sekedar kemampuan verbal, tetapi juga aspek non-verbal atau performa yang dianggap lebih komprehensif. Seiring waktu, tes ini mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teori kecerdasan dan kebutuhan evaluasi psikologis. Beberapa revisi utama dari Weiss antara lain, yang pertama, Weiss Revive pada tahun 1974 yang mencakup pembaruan dalam format tes serta penyesuaian skor dan interpretasi. Yang kedua ada Weiss 3 pada tahun 1991 dengan perubahan pada struktur dan peningkatan validitas. Yang ketiga itu ada Weiss 4 pada tahun 2003 yang menginterpretasikan model faktor baru dan revisi dalam penentuan skor indeks. Yang keempat itu ada Weiss 5 pada tahun 2014 merupakan versi terbaru yang membawa perubahan dalam struktur tes, memperkenalkan subtes baru, dan memperbaiki teknik interpretasi hasil. Kita masuk pada materi yang kedua yang membahas teori yang mendasari tes Weiss. Tes Weiss didasarkan pada teori kecerdasan multifas yang dikemukakan oleh Wechsler. Wechsler percaya bahwa kecerdasan adalah sebuah konsep yang lebih kompleks daripada sekedar kemampuan verbal atau numerik. Oleh karena itu, tes Weiss mengukur dua dimensi utama dari kecerdasan verbal, kemampuan untuk menggunakan bahasa, dan kecerdasan performa, kemampuan untuk memproses informasi visual dan nonverbal. Pada versi terbaru, Weiss 5, tes ini juga mengacu pada model kecerdasan dasar Wechsler yang membagi kecerdasan menjadi 5 faktor utama. Yang pertama, ada indeks pemahaman verbal yang mencakup kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menerapkan informasi verbal. Yang kedua, ada indeks pengelolaan visual yang mencakup kemampuan untuk memproses dan mengorganisasi informasi visual. Yang ketiga, ada indeks memori kerja yang mencakup kemampuan untuk memanipulasi dan mengingat informasi dalam memori jangka pendek. Yang keempat, ada indeks kecepatan pemrosesan yang mencakup kecepatan dalam melakukan tugas-tugas sederhana dan cepat. Yang kelima, ada indeks kecerdasan global yang mencakup skor total yang mencerminkan kecerdasan umum individu. Kita masuk ke materi yang ketiga yang membahas tujuan dan fungsi alat tes. Tujuan utama tes Weiss adalah untuk mengukur berbagai aspek kecerdasan anak dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan dan kelemahan kognitif mereka. Fungsi dari tes ini, yang pertama itu ada penilaian intelektual untuk mendiagnosis gangguan perkembangan atau kesulitan belajar. Yang kedua, ada penilaian kecerdasan dalam konteks pendidikan untuk mendukung perencanaan pendidikan khusus atau intervensi yang cepat. Yang ketiga, ada penilaian untuk evaluasi psikologis klinis seperti dalam mengidentifikasi kondisi seperti autisme atau gangguan lain. Yang keempat, ada pemahaman mengenai kapasitas belajar dan mengembangkan potensi anak dalam berbagai aspek kehidupan. Kita masuk pada materi yang keempat yang membahas aspek-aspek yang diukur atau dilihat dalam tes Weiss. Tes Weiss mengukur berbagai aspek kecerdasan melalui subtes yang membagi tes menjadi dua kategori utama, verbal dan non-verbal atau performa. Yang pertama ada subtes verbal yang meliputi pertama informasi, kemampuan untuk mengingat dan memahami fakta-fakta umum, kedua pemahaman, kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip dan makna dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga pengulangan angka, kemampuan untuk mengingat dan mengulang angka dalam urutan yang benar. Yang kedua, ada subtes nonverbal yang meliputi pertama, bentuk visual, kemampuan untuk mengorganisasi bentuk dan pola visual. Yang kedua, ada penyusunan gambar,
kemampuan untuk menyusun gambar sesuai dengan pola atau urutan yang logis. Yang ketiga, ada indeks memori kerja yang meliputi pertama, urutan angka, mengingat dan mengulang angka dalam urutan yang benar, baik maju maupun mundur. Yang kedua, ada coding, kemampuan untuk menghubungkan simbol dengan angka dalam waktu yang terbatas. Yang keempat, ada indeks kecepatan pemrosesan yang meliputi pertama, simbol coding, memasangkan angka dengan simbol dalam waktu singkat. Yang kedua, pencarian simbol, kemampuan untuk menemukan simbol tertentu dalam waktu terbatas. Kita masuk pada materi yang kelima yang membahas administrasi tes. Tes WISE administrasinya dilakukan secara individual dan memerlukan seorang psikolog yang terlatih untuk memberikan, memantau, dan menilai hasil tes. Prosedur umumnya mencakup yang pertama ada durasi tes. Tes WISE memakan waktu antara 60 hingga 90 menit untuk diselesaikan. Kedua ada lingkungan tes, di mana tes diberikan dalam lingkungan yang tenang dan bebas gangguan untuk memastikan hasil yang akurat dan konsisten. Yang ketiga ada usia peserta, di mana tes ini dirancangkan khusus untuk anak-anak berusia 6 hingga 16 tahun, meskipun dapat digunakan dengan modifikasi tertentu untuk kelompok usia lain. Yang keempat, ada penyusunan hasil, di mana hasil dari tes ini dihitung dan diklasifikasikan dalam bentuk skor yang dapat mencakup skor mentah dan skor standar untuk setiap subtes, serta indeks yang mengukur berbagai aspek kecerdasan. Interpretasi hasil ini membutuhkan keterampilan khusus untuk menghasilkan penilaian yang valid.